Cek, yuk, cek. Selamat datang di channel Faktor Main Jaya. Kita kali ini akan belajar lebih lanjut ya tentang pembuatan sebuah halaman menggunakan bahasa pemrograman HTML. Nah, kita kali ini akan belajar langsung menuju ke project. Kita akan membuat sebuah project sederhana. Tentunya sebuah project sederhana harus tetap mempunyai yang namanya konsep. Ya, jadi kalau tidak punya konsep maka akan sulit sekali untuk mengerjakannya. Ya, ini adalah konsep awal, ya. Ini adalah konsep awal saya buatnya menggunakan aplikasi Microsoft Word. Jadi konsep awal di halaman pertama yaitu halaman home, di mana di sini ada judul, ya, ada judul mengenai topik yang akan kita angkat, yaitu Lovebird. Kemudian di bawahnya di sini ada menu home, jenis Lovebird, galeri Lovebird, dan profil. Ya, untuk lebih menariknya halaman ini perlu kita berikan gambar. Nah, ini supaya lebih cantik dan lebih menarik. Ya. Selain itu di bawah kita menuju ke bawahnya lagi ada pengantar di mana kenapa sih kita harus mengulas topik tentang Lovebird ini. Apa sih alasannya? Itu ya, paling tidak itu yang bisa memicu si pembaca lebih tertarik untuk membacanya. Ya. Nah, di bawah ini sengaja saya berikan ini adalah informasi tentang pembuat, ya, Edwin van der Manjaya. Kita kembali ke atas. Nantinya menu ini ketika kita klik nanti akan menuju ke halaman yang disajikan pada tombolnya, yaitu ketika menu home kita klik maka akan lari ke halaman home. Ya, halaman home itu halaman ini ya, halaman pertama ini. Ketika ada tulisan jenis Lovebird ini kita klik maka dia nanti akan lari atau menuju ke halaman jenis Lovebird ke selanjutnya. Di halaman yang kedua, ya, kita menuju ke halaman yang kedua. Nah, di sini saya beri keterangan halaman yang kedua adalah halaman jenis Lovebird. Jadi ketika menu jenis Lovebird saya klik, ya, nanti dia akan lari atau menuju ke halaman jenis Lovebird. Mana halaman atau halaman jenis Lovebird ini berisi tentang gambar-gambar dari macam-macam burung Lovebird. Kemudian dijelaskan Lovebird itu ada yang dikategorikan masuk ke dalam clap atau non-clap. Nah, ini ya. Nah, kita nanti juga akan belajar cara membuat sebuah list seperti yang sudah ditayangkan di lembar konsep ini. Nah, kita akan belajar mulai dari awal. Ya, kita akan mengerjakan semuanya dari awal. Baik. Sekarang kita persiapkan untuk notepad-nya. Kita mengerjakan halaman yang pertama dulu. Oke, ini saya perkecil, saya buka notepad-nya. Kita mulai menuliskan atau kita mulai mengetikkan dasar dari HTML supaya bisa masuk ke dalam halaman web terlebih dahulu. Oke, kerangka dari halaman web sudah kita buat. Sekarang kita mulai mengisi halaman ini dengan materi yang sudah kita persiapkan di konsep kita, ya. Jadi di sini ada tulisan Lovebird, kita copy paste aja, kita copy paste supaya lebih memudahkan, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti ada tayangan gambar. Jadi ketika ada tayangan gambar berarti kita masukkan kode ING SRT, ya. Kalian masih ingat ya tentunya, ya. Nah, dan sebelum kita memasukkan gambar tentunya dong kita harus punya gambarnya dulu. Pastilah, ya. Nah, disinilah kita masukkan, kita kelompokkan gambar-gambarnya. Nah, sebelumnya saya sudah mengumpulkan gambar-gambarnya seperti ini, ya. Jadi saya sudah mempersiapkan gambar-gambarnya ke dalam satu folder yang ada, ya. Jadi dalam satu folder itu ada gambar. Nah, ini nantinya adalah gambar yang akan saya masukkan ke dalam halaman webnya, dan ini adalah konsepnya. Nah, ini konsep supaya saya bisa konsisten tetap pada konsep yang saya buat, ya. Halaman
pertama tadi gambarnya ini, saya tinggal copy paste aja namanya, masukkan ke dalam modul HTML. Kemudian yang bawah kita menuju ke konsepnya lagi. Ini adalah pengantar. Kita copy paste saja. Jadi kalau kita sudah punya konsep, kita akan gampang sekali untuk mengerjakannya ya. Jadi jangan lupakan konsep yang kita buat. Oke, dari konsep kita pindahkan ke halaman notepad-nya ini untuk ditampilkan di halaman webnya ya. Nah, kita setting dulu seperti ini. Seperti ini kita munculkan gambarnya. Ini sudah muncul ya. Ini sudah ditulis semua Made in Panderman Jaya. Oke, sekarang kita save. Save dulu. Nah, kita save di sini. Kita beri ini, kita mengerjakan halaman home, berarti kita beri nama filenya dengan home titik. Nah, seperti ini ya, supaya untuk memudahkan kita dalam mencari menu-menunya nanti. Oke, kita sekarang buka Chrome-nya. Kita coba buka filenya. Oke, nah di sini ada halaman home-nya. Ini menu home-nya sudah ada. Kita open. Oke, siap. Oke, nih kita sudah muncul di sini, Sobat Panderman Jaya. Tapi, nah tampilan di web dengan tampilan di konsep tidak sama ya. Tampilan di webnya dengan tampilan di konsep itu. Jadi, nah inilah kenapa kita membuat konsepnya terlebih dahulu. Inilah kenapa kita membuatnya satu persatu supaya kita mulai teratur dan terarahkan ya. Sekarang kita mulai memberikan jeda spasinya. Kita beri kode pattern-nya di sini. Kita beri juga di sini. Atau kalau mau lebih jelas lagi, ini untuk membuat barisan yang belakang turun ya, jadi dia lompat ke bawah. Save, reload. Nah, sudah seperti halaman di konsepnya. Nah, ini dia sudah seperti di konsepnya, tetapi masih belum tertata rapi ya. Ini coba saya perbesar. Nah, ini dia masih belum tertata rapi. Nah, yang pertama adalah kita perlu mengecilkan gambar ini dulu ya. Kita fokus ke gambarnya dulu dah. Kita perkecil gambarnya dulu. Gambar ini kan terlalu besar nih. Kita perkecil gambarnya dulu ya. Kita perlu tahu ukuran gambarnya dulu. Oke, di sini saya klik kanan untuk mengetahui ukuran dimensinya. Nah, kita klik kanan. Details. Nah, ini dia. Ini ada ukuran dimensinya. Sekarang kita beralih ke notepad-nya. Berarti 9.600 dan 60 ya, dan 60 px. Jadi 600 px. Kita save dulu. Kemudian kita reload. Oke, gambarnya sudah mengecil. Ini sudah benar ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat ini berada di tengah ya. Tulisan judulnya ini berada di tengah, lalu menunya juga ada berada di tengah. Jadi bagaimana caranya untuk membuat semuanya bergeser ke tengah ya. Jadi kita pakai yang namanya P align ya. Kita mulai sampai dengan center ya. Kita sampai tutup sampai di slash P ya. Kita tutup sampai, nah ini kan juga di tengah nantinya. Nah, kita tutup aja. Kita Ctrl S. Oke, ini sudah di tengah. Nah, lalu ketika gambar ini juga diminta untuk menjadi sorotan di tengah, kita pindahkan saja P-nya. Kita pindahkan P-nya.
Nah, ini sudah berada di tengah semuanya. Oke, sudah berhasil. Satu persatu kita kerjakan, kita coba, kita kerjakan, kita coba, kita kerjakan, kita coba. Itu ya. Baik. Kemudian title-nya kita perbesar. Title-nya kita coba untuk perbesar. Title-nya berarti lovebird-nya ini ya. Title-nya kita coba perbesar menjadi font size. Font size sama dengan 5. Ya, font size sama dengan 5. Nah, kita tutup slash font-nya di sini. Slash font. Kita coba. Oke, ini sudah besar. Kalau kurang besar lagi, kita bisa perbesar lagi, kawan-kawan. Kita beri bold supaya lebih tebal. Ya. Kita beri bold supaya lebih tebal. Kita coba. Oke, ini sudah besar lagi. Nah, ini sudah terlihat seperti judul ya. Jadi judul tidak selalu harus menggunakan yang namanya header. Ini juga bisa menjadi judul. Ya, tergantung kita mau menggunakan tag yang bagaimana. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke home ini ya, ke menu ya. Ke home, jenis lovebird, galeri lovebird, dan profil. Oke, sekarang kita ke home dulu. Kita beri B dulu supaya tebal. Kita coba. Oke, ini sudah tebal. Kita perbesar hurufnya. Font size sama dengan 3 atau kita pakai 5 ya. Kita pakai 5. Kemudian kita tutup slash font. Oh, ini kita Oke, ini sudah semakin besar, tapi jangan sampai melebihi besar dari judul ya. Karena menu itu akan lebih cantik jika dia ukurannya tidak terlalu besar dari judul. Nah, kita buat satu persatu ya. Selanjutnya kita menuju ke ini pengantar, kata-kata pengantar. Di mana kata-kata pengantar ini kita akan perbesar juga ukurannya. Oke, di sini ya kata-kata pengantarnya. Font size sama dengan kita beri 3. Kita beri 3 slash font ya. Kita save seperti biasa, kita reload. Oke, sudah. Kita tidak merasakan perubahannya ya. Kita bisa ubah lagi menjadi 4. Kasih lagi. Oke, ini sudah lebih besar. Sudah lebih besar ya. Sudah lebih besar. Baik. Yang selanjutnya adalah Made in Pandermanjaya. Made in Pandermanjaya kita arahkan ke tengah. Seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita menggunakan yang namanya P-Align ya. P-Align ini ya. Ini tinggal copy paste. Made in Pandermanjaya. Kita copy paste aja. Mempersingkat waktu ya. Repot. Oke, ini sudah made in Pandermanjaya, sudah ada di tengah. Kemudian kita bold ya. Kita bold. Kurang tutupnya. Baik. Oke, kita sudah bold di sini. Pandermanjaya sudah kita bold ya. Baik. Ini sudah selesai untuk halaman pertama. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan halaman-halaman sesuai dengan judul dari home, jenis lovebird, galeri lovebird, dan profilnya. Baik, kita akan mulai di sesi berikutnya.